pas suruh profit langsung kentir gue. Astagfirullah gitu jalan ngebibul. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Penggerjai PSD berat. Iya, guys, kumpulnya. Ya, selisih. Esprek selisih itu. Gila, pantas gue. Dalam. Tegimu gue dihapus saya, Rabi. Tarik duitnya. Kok sekam malah stres temenan. Ya, lanjut teman-teman. Itu soalnya masih banget. Oh, tuh denger Bu Menteri tuh. Denger tuh Bu Menteri ngomong tuh. Transaksi. Oh, oke kalau profit. Dengerin Bu Menteri kalau ngomong tuh. Nih Bun, yang tak bilang. Orang masih muda tapi mukanya udah tua. Tuh nongol. Tuh kan, ya Mas Tri sehat Mas? Gimana terminal MT4-nya? Udah mulai paham? Apa masih bingung-bingung? Masuk, saya belajar sama si Google. Iya. Google gawe no master code Google. Oh iya. Kan latihan ngelain di itu. Sirain bawaan kena itu Mas. Oke, lanjut teman-teman. Kita cari momentumnya itu pakai tulis di buku teman-teman. Rubah time frame ke bulan seperti ini. Oke. Harus ada logik ya. Itu sebabnya kita hanya pakai time. Ya. Daily adalah untuk bulanan. Oke, bulanan untuk tahun. Ya kita sebut aja. Kalau kita narik Fibonacci bulanan, ini berarti itu adalah hukum primaritennya lah gitu, logiknya gitu ya. So di 1 jam harian berarti itu untuk apa ininya lah ya, bukan primari ya, bukan sekundari juga, middle atau apa. Dan sebentar anak saya. Ini apa itu? Budanya lagi itu beresin telanya saya. Di depan ada Om Bibi. Di depan. Itu ada di depan nama Om T, sama Om Mendy. Ada Om Haji di depan rumah, tapi kan sama Om Haji sama anak. Hah? Itu bunda di belakang. Kakak mau di sini aja? Apa ikut bunda? Apa ikut saya? Mana tahu. Oke. Banyak letak ya, jangan dibuang. Oke, ya. Turun. Itu bunda di sini. Nah. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Mas Tri punten pinjem tangannya Mas Tri. Iku pundut karo kok, nang iku tempat kok. Nah niku. Matur suwun. Jamu kopi niku Mas. Oke. Di kamar ya. Oke, lanjutkan. Apa bulan kita tarik? Apa sih budgetnya bulanan? Terus di bulan ini yang paling penting yang harus ditandai apa? Semua lainnya itu big strong untuk menjadi area support dan sistem. Mau percaya tuh lihat ya. So naik dulu ya udah hukum bonds dan burnout. Tapi kan support dan resisten kekurangannya kayak gitu ya, shadownya panjang gitu. Oke, shadownya panjang juga itu logiknya kan. Nah, yang menjadi support dan resisten kuatnya adalah di bulanan gitu.
ya. Jadi ini teman-teman baru masuk nih ke pemahaman ini, ya. Karena kan dari dulu saya kenapa sih nyuruh teman-teman itu di 1 jam seperti ini? Nanti ada penjelasan logiknya kenapa teman-teman saya arahkan dari pertama di 1 jam terus, bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, teman-teman. Ya, mungkin terlihat membingungkan, mungkin terlihat jelimet gitu. Betul, memang iya. Cuman ada cumanya, teman-teman. Itu bukan tanpa sebab. Ini kok nariknya salah kayaknya. Kita lihat. Oh enggak ya, enggak salah ya. Sini 100, 0 ya, 0 ya di sini. Oke, ya, itu 100 itu. Terus kita hasil red gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini. Oke. Nah, tulis di buku teman-teman. Kecenderungan, oke, Fibonacci bulanan. Nariknya bebas, teman-teman bebas. Mau high and low-nya di mana bebas. Yang penting kan teman-teman, saya anggapnya udah khatam hukum pullback, udah khatam hukum retracement, udah khatam hukum reversal, ya, udah khatam retrace, oke, retest, sudah khatam semuanya, so good gitu kan. Nah, jika kita menarik Fibonacci bulanan, maka kecenderungan line Fibonacci akan menjadi support dan resisten kuat di daily, di harian. Jadi jangan pernah kalian berpikir ini working di kayak gini ya, cek gitu kan, per jam. Jangan pernah berpikir, ya, jangan disamakan hukumnya dengan jam. Oke, mungkin bisa, tapi hanya untuk alat bantu evaluasi. Karena saya pernah gunakan sistem ini dan itu kurang good untuk mendapatkan momentum entry pucuk ataupun di bawah sana. Logiknya seperti itu. Oke, so bagaimana itu untuk menarik momentum, pembalikan dan lain sebagainya? Harus tahu dulu waktu. Harus tahu dulu waktu. Kan kata Om San, ini nggak boleh diperjam. Kenapa Om San juga entry di sini logiknya? Ada penjelasan logiknya. Kenapa? Itu saya harus tahu waktu. Kenapa saya entry di sini? Ini udah beda bulan, bro. Oke, mana perbedaannya ini? Oke, sini adalah bulan Januari, sini adalah bulan Februari. Oke, kita tarik di sini, tapi itu masuk ke Januari, masih kita kedepankan dikit. Di jam 1 dia udah masuk Februari, bang. Waktu udah berubah, cuy. Itu ya. Oke, terus mencari pijakan dulu nih. Makanya saya bilang gini, kalau saya entry buy-nya, entry buy-nya, saya buat lain dulu. Di sini ya saya floating. Ini kan katanya 0,236 bulan. Oke, harus diingat. Harus diingat, ada hukumnya. Ada hukumnya tentang tentang breakout, tapi harus candle daily. Oke, dengan kayak gini kita bisa ngelihat nih candle daily. Tanpa candle daily udah bisa. Kalau nggak bisa ya kalian kebangetan. Bagaimana caranya? Suruh pakai kaki Laisa. Di sini, los di sini. Oh, berarti naik. Terus tambah ke sana loh, So, tambah kotor kabeh. Juga. Sini ini jadi udah dia harus koreksi dulu, nyari pijakan. Pijakannya kemana? Bisa di sini. Bisa. Enggak sini, ya. Oke, berarti saya menunggu di tengah. So, ya udah tunggu di sini. Oke.
Nah, di situ area apa? Gabungkan dengan harian itu area apa? Nanti akan ketemu. Oke, nanti ada rule-nya, ada caranya. Sekarang kita pembedahan kenapa bulanan jangan digunakan breakout-nya di candle 1 jam gitu ya. Sebenarnya bisa saja cuman sering terjadi manipulasi. Tapi di mata teman-teman saat ini kelihatannya malah jelas banget tuh menjadi support resisten mungkin di mata teman-teman saat ini. Tapi ingat, ada namanya time trap, bukan price trap ya, time trap. Di mana time trap itu berada logiknya? Ini kayak gini ya, kayak gini, hukum kayak gini nih ya, bisa bikin saya MC massal. Kenapa? Karena saya punya hukum ketika market open dan close tepat di area support atau resisten, itu ledakannya dahsyat. Nah kalau saya sell di sini udah pasti MC, marketnya naik. Oke, makanya harus di candle daily. Oke, harus paham fungsinya. Jadi ini jangan ditransaksi di harian. Kalau teman-teman melakukan transaksi harian menggunakan ini kan hanya alat bantu support dan resisten. Oke, oh ditembus. Oke, berarti dia naik nih. Primarinya memang benar-benar naik nih. Nya juga naik nih. Itu logika toh gitu. Kalau teman-teman menggunakan ini ke transaksi harian ya, kalian keluar dari rule ya, dan keluar dari rule. Yang artinya kalian mentalnya memang mental apa Google, hanya bisa trading harian guys. Oke, kita kan mencoba memanuver mental kita ke sesuatu yang belum pernah kita lakukan, the swing. So harus fokus dan nanti ada rule yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke, harus ada pertanyaan dulu dari penarikan Fibonacci bulanan. Jangan di suara pertanyaannya, usahakan di komen biar ada filenya. Oke, main di situ. Di sini nih. Nyakit apa Dian? Ayo teman-teman, harus ada pertanyaan di sini. Saya sambil nyuruh kopi. Mas Tri gimana Mas Tri? Udah ada pemahaman belum? Kalau belum, jangan sungkan-sungkan nanya di grup. Di grup kayak kan dirimu berdua kan satu grup kan. Jadi yang belum paham di market langsung tanya aja. Kayak nanti kan di Sanfa Indonesia pemahaman juga nyampe EMA dan lain sebagainya. Jadi kita pelajari itu fondasinya dulu. Kayak mobil main dalam fondasi ini kan ngono ae, ngono aja kaya kowe robot-robot iki kadang ngeklik, wis arep butuh kalau sidane terus dan bojo. Gara-gara duitnya dipangan robot. Ini ngomong pahitnya. Iya, sok ngomong pahitnya. Ayo teman-teman bertanya dulu di komen tentang penarikan Fibo bulanan tadi. Ini banyak teman-teman di rumah cuman beda grup dengan kalian. Ayo kamu ngaku ya? Biasanya Pak Kiai ngaku Pak sama Pak Yalek. Assalamualaikum Mas Nanti. Kalau mau kesini dia mau. Jadi anak itu kadang suka ngintili sih. Orang enak anak. Apanya? Iya WhatsApp. Ayo teman-teman pertanyaannya ditunggu. Siapa? Om Nur, Vivi, Candian, Radek, Berry, Widya, Bu Hera. Harus ada pertanyaan di penarikan Fibonacci bulanan. Oke, dari penjelasan saya tadi. Ya, harus teks ya. Jangan suara. Nanti nggak ada rekam jejak, nanti nggak teman-teman juga nggak mudeng gitu kan. Pasti malah bukan malahan, tapi pasti itu
Kalau kita pakai yang gede-gede itu bangkrut, Bu. Ya iya, kan kita ya pada ini kue booking rumah kene. Karo booking rumah depan atau booking gak lumas. Ya bookingnya beda kan. Booking itu kan nguntungke developer. Semakin kecil berarti semakin murah. Semakin gede makin mahal. Sama dengan spread. Nah itu logika spread. Jadi saya itu ngerti spread Mas Tri. Spread ya gampang dihafal, spread. Beda apa spread. Iya. Nah, Mas Anto. Gimana? Nek karep ini berarti kan Karep ini orang mungkin sekarepnya market orang mungkin ngetutke karepmu. iya. Ya, jadi kowe kudu ngetutke karepnya market. Iya. Wong urung takut terus aja oke sih, Bul. Bahasa kasar kowe ngelamar nang perusahaan, wis tak cat gisitan kowe urung ngelamar. Iya, bikin daftar terus tak pecat kowe. Kowe urung takut terus tak jawab sono nang utekku pertanyaan. Karep takut kan market kon nurut karo kowe kowe dukun apa? Jadi kita ngikutin market itu fungsinya tren nih. Jadi dia orang buta arah loh. Nah dewe kowe makan maring pabrik itu ngerti dalan tikus kan enak kan padha ae karo market. Nek wis ngerti dalane oh lagi munggah ya wis munggah. Oh lagi mudhun ya wis. Kan kowe munggah gunung mudhun gunung tentu is mudhun iso nyasar. Padha ae logika market. Iso ae kowe mungkin kok mudune iso tapi pas munggah jae nyasar juga. Bisa karo kanca-kancane pas munggah. Iku logika naik gunung turun gunung. Logika. Nang oke lah nang datar ono aja nang gunung. Iso ae nyasar. Ora nyasar ora mungkin tukang gojek takon maring kowe gen nongkrong. Mas alamat Om Santo nang ndi? Nah, itu logika. Padahal lu sana GPS. Nah, itu market situ itu logika dasar. Yang lainnya belum bertanya, saya tunggu semuanya bertanya. Nah, jadi apa ya? Logika dasarnya dhewe kudu ngerti. Iki cara munggah gunung apa mudhun gunung ono tuh. Nah kan bentuknya kayak itu wis ketok. Berarti full trend, berarti oh iya aku tuh munggah. Padahal mudhun ini nyasar kok kowe logikane ya kan. Podo ae. Ya angel nek kowe ngomong cak nun junior ki wis angel. Iki cak nun junior lho kowe urung takok wis tak aja kok arep takok opo kok. Ayo. Nek karepku ya aku wis sugih. Ya kan logikane nek karepku pengine munggah market munggah ya wis sugih. Dewe kudu ngerti karepe market. Ora mungkin bojone Mas Tri ngetutke karepe Mas Tri itu wis ono saate Mas Tri ngetutke bojone. Ya kan karepe. Tunggu nek kowe wis rapi. Nek sido rapi maksudnya Tetap sido. oh ya wis. Nek sido rapi ya kudu ngetutke karepe bojone. Ini juga enak saate ngetutke karepe kowe. Ojo kowe terus tinggal di karepe katamu dadi wong lanang penak. Lanjutkan kan terus penjelasan kan sing pusing ngono ditakok ya ojo sungkan-sungkan Di konfirmasi. aku sih gak pernah Ya. setengah aku dari kecil itu udah bisa hilang itu yang warna sama orang juga desa pelosok peradaban gue ya kayak kamu siapa yang belum tanya Hendra mana Hendra dan Bedi iya sayang kapan maaf kamu bicaranya nggak jelas slam oh, oke sebentar ya ayah kayaknya kasih ke Punya slam kamu sayang ya kan
Oh ini kakak, maaf maaf maaf, ayah yang simpan, maaf. Ah, ya maaf kan, minta maaf. Udah mainan. Oke, berarti ini udah jawab semua ya. Dia udah tanya semua ya. Apa ada yang belum? Coba saya cross check. Mbak Bubu belum ada pertanyaan? Harus bertanya Mbak Bubu. Hendra udah, Widya udah, Beri udah, ada kemudian udah, Sandu udah, Vivi dan Nurul. Mbak Bubu tinggal nunggu Mbak Bubu itu, teman-teman paksa Mbak Bubu suruh nulis. Kalau enggak ya enggak, tak terusin. Ya menungsa kadal ngekit dengan nekaki nur polis ya, emang kimun tegal siji ya, orang us takun kene kepimen menungsa ya kapus. Ntar nungguin babu ya teman-teman. Kayak menungsa pertanyaannya kadal ngengker dia bulanan tadi mingguan. Sama ini dia. Bentar. Emangnya berarti ya udah master press action Vivi. Karena nggak pakai eman dan nggak pakai indikator sih logika. Nanti kita bahas satu persatu. Ini hukum untuk si Hendra, untuk hukum Fibonacci standarisasi Google lah ya. Oke. Ada hukum sampai 2,18 sampai 4,236 nanti berbeda, case-nya berbeda. Ya, tinggal nunggu Mbak Bu. Mbak Bu pertanyaannya wis ngopi urung tak tutup ya. Nanti. Meteran lah si ibu. Meteran. Duh, anakku nang kamar kok gini sih bejat sini aja sih orang diganti ini yang bejut loh. Di remote itu masa lagunya lo bejat sini. Engkol people mandan iki apa waras tete di rupiah karo Caknun. Yo, ikan kere gaya sasaran sih, Pak. Masa sih? Saya akan penting loh, Pak. Iya. Penenang mentalku paling damai. Portugal musisi. Prancis, Portugal, pedalaman-pedalamannya kalau orang desa sana malah musiknya bagus. Spanyol, ya. Leo Pejas. Nah, lagu ini Bibul ini tua banget, Bibul sih kayak rock
rokatok, sorok. Mas ini ngerti berapa sih? Hei, Hah? Mas ini ngerti berapa sih? Yo ngerti udah banget. Master. Untuk mengidentifikasi poin Vibo bulanan terbuat apa harus tarik Vibo daily untuk mengetahui poin Vibo segaris atau berdekatan. Apa ada parameter yang lain? Kita dari atas ya bahasnya, kita dari tahap dulu produk satu ini. Kita hapus juga. Oke, kita mulai. Sebentar, rebut kopinya menyalakan robot dulu ya. Jadi kalau bagusnya di 0,118 ya. Teman-teman yang lain juga tulis itu. Jadi kalau kita tarik bulanan terus tunggu momen parkir DM 0,118 untuk swing gitu ya. 0,118 untuk swing. So itu kecenderungan good banget kalau parkirnya di situ gitu. Makanya ketika Om Nur pertama kenal saya hanya bilang dua statement ke Om Nur adalah, Om kalau markup maka di impuls luar nyenengin untuk swing 2 hari. Gitu. Om kalau market parkir di impuls dalam udah deh itu naik sekalian terus sekalian. Nah coba tanya Om Nur kalau masih ingat bahasa saya. Oke, kalau kita tarik bulanan terus tunggu momentum parkir di impuls 0,118 swing betul dia. Itu yang paling ingin buat saya. Oke, buat saya itu. Namun nanti tidak selalu di situ ada area-area yang notabene karena impuls ini kan banyak ya kalkulasinya. Karena dia bisa jadi golden ratio, SND, dan banyak nanti ada itu ya formulanya ada. So teman-teman listnya adalah kalau untuk long term ya harus nunggu di 0,18 bulanan. Itu bagus ya, itu bagus untuk naik gitu ya. Tapi kalau itu ditembus ya jangan ngarep mau entry di situ. Berarti apa? Ya berarti sell dong. Logiknya seperti itu kan, berarti kalau nembus itu nanti tembus retes ya. Logisnya seperti itu. Harus paham hukum bonds dan segala macam ya. Oke, itu untuk pertanyaan Widya, jawabannya adalah kecenderungan kalau market 0,118 ledakannya gila gitu. Logikanya gitu. Ledakan harganya gila. Oke, kita bisa mengalahkan, mohon maaf bukan sombong dan teori saya, kita mengalahkan beberapa teori yang ada di Google. Karena kemarin teori-teori Google banyak mengatakan gold down ke area 1 berapa lah gitu. So, ternyata meledak naik gara-gara nginjak itu ya, kecocok gitu, kecocok tangan sih, selusup apa ya, injak paku gitu, pakunya itu 0,118 untuk ledakan naik. Oke, konfirmasi dia down atau belum? Jawab saya diklik kayak gini video, klik terus komen gitu. Widya konfirmasi dia muter. Kadang ngeklik Widya takun sedela nanti ini kamu pertanyaannya apa? Kan itu udah level 118. Ya, kamu kan pertanyaannya cuma ini doang, gimana sih? Nanti dulu. Kamu komen dulu nih di sini penjelasan dari pertanyaanmu udah apa belum? Oke, Widya paham, kita ke Radek.
Di Vibo bulanan ada target-target juga atau sebatas jadi SNR saja. Ada dua deh. Ini berhubungan dengan pertanyaan susulan Widya. Itulah kalian ya, karatnya masih banyak. Jadi suruh nanya aja, harus dirangsang dulu, baru muncul pertanyaan lagi. Hilangkan dulu karatnya. Widya itu khususnya. Sama si siapa? Vivi. Tahu muncul pertanyaan tuh mak. Kayak kemarin dia profit banyak, saya curiga. Oke lanjut sih. Vivo mungkin ada target-target juga atau sebatas jadi SNR saja. Teman-teman yang lain perhatikan jawabannya. Itu memiliki target yang sama dengan harian. Oke, cuman ada cumanya. Ada cumanya. Apa namanya? Ibu mulai ada target-target juga sebatas jadi NSR. Bukan hanya sebatas jadi NSR ya, teman-teman tulis. Jika di Vivo Monthly gitu ya, bukan hanya sebatas jadi SNL ya, itu juga kecenderungan memiliki target sesuai di mana dia berpijak. Kecenderungan bukan kepastian. Oke, cumannya ya, ada level yang harus diwaspadai. Oke, kita mengetahuinya baru 0,5 kan level yang harus diwaspadai. Tidak, nanti tidak akan ada penjabaran yang lebih kompleks, penjabaran yang lebih jelimet, penjabaran yang lebih luas selain 0,5. Pemahaman sekarang adalah 0,5 dulu. Tapi jawaban dari pertanyaan Rade adalah bukan hanya sebagai SNR, namun memang memiliki target. Oke, please confirm Radek. Radek. Oke, kita ke Candu. Tarikan bulanan apakah hanya acuan 1 bulan kemarin dan area parkir, atau seperti tarikan H1 ada tujuan misal TP1 dan TP2 grup. Pertanyaannya si Candu ya. Tidak. Ingat harian apa? 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, sama dengan bulanan. 1 bulan sebelumnya dan 2 bulan sebelumnya. Oke, Sandu, 1 bulan sebelumnya dan 2 bulan sebelumnya, sama dengan hal yang sama. Oke, nah, sekarang kita ke tarikan H1 ada tujuan misal TP1 TP2. Itu berbeda ya, beda ya, karena itu kan tidak ada parameter moving average. Oke, nanti teman-teman tuh benar tanpa indikator ya. Kalau teman-teman udah lulus itu full, teman-teman hanya press action tanpa indikator. Oke, nah jadi jawabannya untuk si Candu mana ya Candu tadi, ada target satu TP2-nya enggak, tidak ada, tapi targetnya itu adalah sesuai dengan Vibo bulanan. Itu bisa menjadi target yang berarti TP1 itu mulai di 0,382, 0,5, 0,61 sampai seterusnya itu TP terus. Makanya saya bilang entry sekali TP berkali-kali. Acuannya apa ya? Plan Vibo-nya. Oke, please confirm Candu. Paham. Tiap pun Vibo ya, aku melu-melu bahasa Tegal ya, pimen ngono ya. Poin Vibo bulanan adalah SNR pada TFF daily. Kalau Vibo mingguan bisa jadi SNRF berapa? 4 jam. Oke, tolong konfirmasi Mbak Nur. Tulis ulang ngebutine lho. Aku bisa ngomain nek lang ngebutine lho. Harus ada bukti konkret. Jadi kalau kalian lupa, saya ngomelinya ada alasan. Masa saya ngomel-ngomel tanpa alasan nanti?
Hah? Nulis. Iya, udah paham apa belum? Jadi kalau untuk mingguan itu hanya di 4 jam. Kurang paham iku ngono. Ore kuwi dalam ini jangan ngomong iki dia. Kalau market paginya nggak diembus, gimana hukumnya? Apa tetap dari bandara ke bandara, dari stasiun ke stasiun juga? Betul sekali, Dian. Pertanyaanmu sekaligus jawaban. Garis bawah itu. Namun, ada tapinya. Udah namun ada tapinya. Tapi harus diwaspadai di level yang berbahaya. Levelnya berapa? Nanti ke pembahasan tadi. Kita kan hanya tahu 0,5 level yang harus diwaspadai gitu kan. Selama ini saya hanya menjabarkan itu. So nanti kedepannya ada berapa level yang harus diwaspadai lagi. Harus ada hukumnya, harus ada hukum logiknya. Oke, Dian, please konfirmasi. Kalau identifikasi tiap bulan emanya wis nggak berlaku ya. Kamu jatuh cinta sama Emma apa gimana, Vivi? Hah? Itu kan hanya untuk mencari momentum saat ini. Kan tadi saya udah garis bawahi, saat ini kita harus menggunakan market average dulu sampai kata market naik, market turun, gitu kan? Logisnya so ya itu tetap digunakan di harian. Oke? Jadi apa namanya? Nanti kelak M-nya itu bukan EMA, semua indikator nggak digunakan. Kelak suatu saat, ya, suatu saat nanti, entah itu 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi nggak tahu, ya. Please konfirmasi, Vivi. Saya udah jawab, dia buat juga nih makhluk. Iya kakak. Sebentar, ambil anak saya manggil. Ya sayang. Itu bikin apa? Ini bunda, selain ini kayak gerak-gerak ya bunda ya? Hah? Iya tuh bunda jijik kakak katanya. Gue ini udah mana? Oh, oke, kita enggak pupuk mainan slam dulu. Kita lanjutkan. Verifiable monthly apa? Ada sistem hutang juga. Apakah ada masa expired hutang ini? Pertanyaan Om B. Itu expirednya ada. So karena acuan kita kan hanya 2 bulan. Ini kamu ngelinknya ke pertanyaan si Candu. Saya pertanyaan Candu kan jawabnya bulan pertama dan bulan kedua. 1 bulan sebelumnya dan 2 bulan sebelumnya. Oke. Logiknya berarti apa namanya expired. So dia apa ya namanya ya, kayak ini loh, dibuat land terus praktek ini jawabannya ya susah sih ini. Iya saya apa lem gimana temenan praktek malah pun tenang aja hati-hati Bul.
di sini pertanyaan Om Beli. Om Beli kita terus lihat bam, kita tarik bulat. Seperti ini Om Beli. Itu berarti ya experience-nya itu bagaimana, terus hutangnya itu bagaimana. Pertanyaanmu bagaimana sih tadi? Terkecoh sama apa ya? Ini ya. Jauh sih materi krusial kalau kalian pemahamannya sampai gagal gitu ya, gagal paham, gagal fokus, bahaya ya, bahaya. Ini materi momentumnya. So bisa dianggap hutang dengan syarat, ada syarat ya. Garis bawah itu ditulis baik-baik, bukan hanya Pak buat teman-teman semua. Ketika market belum sampai targetnya ini sebenarnya berapa sih potensi itu? Targetnya semua lainnya, jadi dia tidak ada target khusus ya, dia hanya ada area pembalikannya. So area pembalikan mana? Ya udah 1,882 sampai 2 area pembalikan. Logik dari Fibonacci ini gitu kan. So kita ke ini dulu, hutangnya ini akankah dibayar di suatu saat? Ya, tapi ingat bukan untuk area pembalikan. Bisa nggak Om itu buat menjadi area pembalikan? Kemungkinan bisa, cuman saya belum menemukan kasus itu bulan ini gitu ya. Dari bulan-bulan sebelumnya belum pernah, saya belum menemukan kasus itu. Oke, kita kedua ada di apakah ada masa experience ya? Karena saya belum pernah menemukan gitu ya hutangnya. Oh iya saya maaf, awas kotor. Itu. Kalau ketawa kamu ini sampai budak kamu cemberut gitu sih. Jadi mana tadi? Jadi kita nggak bisa sebut itu experience ya, karena targetnya. Jadi gini nih, logika dulu ya sebelum masuk pemahaman totalnya. Ketika kita di 0,236, kecenderungan market kemana? Kan 0,764, 0,1236, 1,764, ya kan, logik standarnya. Nah kalau di breakout, level 2-nya di breakout gitu ya, kemana itu nanti tujuannya? Itu yang sering terjadi sampai ke 2,618 sampai ke 4,236. Ada syaratnya nanti itu berbeda parameternya. Kenapa market bisa meninggalkan hutang, terus kapan bayarnya kita nggak tahu. Sama dengan manusia, ketika berhutang kita tagih, belum tentu dia ada uang langsung bayar. Bulan-bulan tarso gitu logiknya kan. Ya ini sama dengan market, aplikasikan ke kehidupan sama ya. Jadi dia bayarnya kapan ini nggak tahu. Kesimpulannya itu bisa menjadi hutang yang akan dibayar, cuman dari beberapa bulan selama 2 tahun itu belum ada kasus yang sampai dia benar-benar
logika expirednya gitu. Expired ini kan maksudnya udah nggak berlaku gitu kan, udah expired gitu kan. Expired itu expired kan. Itu belum ada gitu Pak Bedi. Ya, mungkin nanti teman-teman tes di PR lain mungkin menemukan, ya itu bisa menjadi referensi. Tapi saya pribadi kan dari dulu hanya cinta indeks sama gold gitu. Kalau forex kan buat main-main. Nah, logikanya segitu. Hutangnya itu bisa dituju nggak di bulan ini gitu kan. Logiknya. Kalau kita itu jadikan pembalikan, coba kita perhatikan baik-baik. Line merah ya, berarti hutang di bulan sini. Terus nanti kita lihat bulan sini ya. Itu benar ya. Nah, so itu area berapa itu kan di sana, ini area berapa itu. Saya sebenarnya nggak suka dangdut itu, tapi semenjak nikah lagunya gini terus, istri saya jadi suka dangdut lama-lama. Di kampung aja paling benci sama namanya dangdut. Terus itu bisa nggak untuk menjadi target di bulan ini? Dia cuma dibayar tapi nggak bisa untuk pembalikan, kecenderungan tidak bisa untuk pembalikan Pak. Ya kan logiknya gitu. Cuman untuk menjadi area pembalikan bisa, cuman bukan untuk pembalikan. Ingat ya, pembalikan dengan area itu beda, land dengan area berbeda ya. Makanya ada istilah supply and demand, support dan resisten. Karena hukum support, hukum resisten, dia hanya land dan itu tepat dengan harga, dan itu pasti tepat. Saya berani bilang pasti loh, ingat ya, saya nggak tarik kata-kata pasti. Support dan resisten itu pasti menunjukkan land harga. Namun kalau supply and demand, dia pasti memberikan area. Kalau area itu berarti ada range ya, ada range ya. Oh, supply-nya nih area supply gitu kan, oh area demand gitu kan, area disebutnya ya. Jadi jangan disamaratakan. Oke, kalau disamaratakan kalian sama dengan Google, entry-nya floating minus di mana, contoh begini, contoh logik RAM gitu kan, sorry di sini supply ya, entry sel, oke, nggak ada supply-nya, maaf, nggak ada supply-nya, hanya ada resistance kayak gini mah gampang ditembus ya. Dia harus habis berekor, nah ini besok nih ya, besok minggu gitu dari sini ke sini tuh susah ditembus, dia mental ke sana, logiknya kayak gitu. Karena kenapa, dia udah strong, ada logikanya ya. Ini orang-orang manufaktur yang paham tentang hal kayak gini, berhubungan dengan konstruksi ya, contoh di stepping terus CNC gitu, dia akan paham tentang hal kayak gini ya. Oke, kita ke pilih kenapa si market ini kalau sampai ke sana gitu ya, di Setuma 382, apakah sudah targetnya bulan ini? Belum ya, belum. Oke, target bulan ini harusnya di minimum SND dulu ya, minimum SND. Oke, satu jangan SND minimum 1,618. Oke, tapi yang ikut ya di end of volatility yang paling nyenengin di situ ya, divergence. Terus cari momentum deh terbentuk untuk melakukan entry. Or itu tadi di apa namanya, pertanyaan Pak Bini, hutang ya. Oke, itu kita anggap hutang, cuman tidak bisa untuk kembalikan, kecenderungan tidak bisa untuk kembalikan, kecenderungan ya. Please confirm Pak Bini.
Apa tujuan candle hour bullish itu tujuan bullish? Kenapa harus bullish, Om Hendra? Oh, kamu hanya praktek di candle yang seperti ini gitu ya? Tidak, ya, tidak. Dia pijakan, ya. Kamu berhubungan dengan pertanyaan candu. Lihat, apakah hanya acu satu bulan kemarin dan area parkir? Nah, jadi jawabanmu ada di jawab oleh candu area parkir, ya. Jadi ini apa tujuan candle awal bullish itu tujuan A sampai itu 2 bukan B 2,04,236 itu logiknya adalah di mana marketnya parkir. Kita harus tahu dulu di mana marketnya parkir. Kalau marketnya parkir di impuls gitu ya, kecenderungan dia hanya sampai end of totality, kecenderungan ya. Tapi ya digarisbawahi dulu ya, ada level yang harus diwaspadai. Oke, lanjutnya adalah bukannya sampai ke 2,614,236 ya? Tidak. Oke, tidak. Ada bisa sampai sana jika end of totality di breakout. Oke, kalau nggak di breakout ya kan bakal sampai sana. Oke, udah breakout pun itu one county banget, karena yang bisa manuver terjadinya rebound pullback. Ada nih ya pemahaman yang nggak ada di rebound pullback, rebound reversal itu terjadi tanpa menyentuh line Fibonacci ataupun menyentuh line support dan resisten. Kalau teman-teman ngalamin kayak gitu itu biasanya terjebak karena volatilitas NFP ya. Nanti next day baru ke tahap bagaimana mengukur Fibonacci area pembaganya menggunakan NFP. Beda lagi rulesnya ya, karena itu kita harus strategi menit ya. Nah itu bisa walaupun di 1 menit itu bisa memproyeksi sampai ribuan pip ya, walaupun di 1 menit. Tapi ingat hanya NFP, form sama Brazil innovation sama pokoknya bank ya, bank gitu ya, finansial yang berhubungan finansial itu nanti bisa untuk memproyeksi. Oke, so istilah 2,018 dan 4,236 kecenderungan kalau diimpus tidak ya, kecenderungan tidak, namun digarisbawahi ya sesuai pertanyaan si Chandra ya, di mana dia parkirnya. Oke, terus gimana market bisa 2,618 4,236 sedangkan di Fibonacci kan ada itu gitu kan. Nah, ada saat kapan itu tidak terjadi di bulanan, cenderung tidak terjadi di bulanan. Kalau di tahunan bisa terjadi, dan kalau di harian bisa terjadi, jam bisa terjadi. Dan kalau di bulanan harus membutuhkan waktu buat tahun-tahun. Dan ingat, ada level yang harus diwaspadai untuk pembalikannya. Gitu. So please confirm comment. Untuk mengidentifikasi bulanan tertepat, apa harus Wahyu takunya bingung, urung apa cina nih, ngeringok nakang awal. Berarti Wahyu ya kalian nanti yang jelasin di grup, udah pasti bingung dia. Orang dia belum masuk, dia udah sampai Cikampek. Padahal perjalanan kita dari Cilacap gitu, itu logikanya gitu. So nanti teman-teman yang jelasin ke teman-teman yang lainnya ada di grup teman-teman untuk apa gitu kan logiknya, untuk ya kalian bersahabat, kalian tim gitu. So ya kalian pecahkan problem kalian bareng-bareng, itu fungsi dari yang namanya diskusi. Oke, kita ke Mbak Bowo dulu please, jangan ada yang komen selain dari kata paham. Oke, untuk mengidentifikasi poin Fibo bulanan terkuat, apa harus menarik Fibo daily untuk menarik Fibo dari satu pendekatan apa pada
untuk identifikasi bulan terkuat, apakah Ibu Deli untuk mengetahui poin Ibu yang segar? Ini good banget pertanyaannya ya, terlihat nyelamnya ya. Tapi ini adalah momentum untuk mencari area, sebutin area, bukan garis pasti, bukan lem pasti. Oke, coba perhatikan pertanyaannya teman-teman. Untuk mengidentifikasi poin Vibo bulanan terkuat, ya, garis bawahi terkuat, apa harus menarik Ibu dari untuk mengetahui poin Vibo yang segaris. Kalau saya jabarkan bukan segaris ya, tapi sejajar, pendekatan good. Oke, jadi sejajar ya. So apa ada parameter yang ini adalah pertanyaan pamungkas yang paling ditanya oleh Mbak Bu ya. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan pamungkas yang perhatikan. Oke, kita hapus seperti itu dan mau akhir di seperti ini dan udah seperti ini. Nanti teman-teman harus mengidentifikasinya bagaimana nih gitu kan. Kalau di impuls bulanan gitu harus ada pendukung ya. Pendukungnya bagaimana, pendukungnya apa, logiknya gimana nih gitu ya. So bulanan memang menjadi sebuah resisten strong untuk apa namanya di daily ya, dari backtest saya selama 2 tahun terakhir. Nah, contoh seperti ini. Contoh ini kan maka pakai sini ya, Bapak nih perhatikan. So, kita harus mencari area terdekatnya di situ apa. Tapi bisa nggak sih kita entry di sini? Nah, itu ya fungsinya kalian belajar adalah gimana caranya sebisa saya mengarahkan kalian harus bisa entry di sini. Ya, bukan entry-nya bukan di sini, bukan kayak saya di sana atau di pucuk sini saya banyak gitu kan. Bukan, ya. Itu adalah tugas saya bagaimana mengarahkan teman-teman untuk bisa entry di sini. Oke, itu logika dari kita belajar bareng. Oke, kita ke dulu. Ini di sini strong dan adakah apa? Kita harus dulu ini biar kita pusing. Kita kan udah buat lane-nya ya. Kita hapus dulu videonya. Bam, itu. So kita tinggal buat yang daily-nya gitu kan, harian gitu. Maka akhirnya mau di mana nih gitu, logisnya gitu. Ingat dari penjelasan saya di Fibonacci Scratch, ketika sebuah level berhimpitan, berdampingan dari bulan, tahun, minggu, jam gitu berdampingan, itu good ya, itu good. Nah, itu di situ 2,36 oke, and of totality-nya tepat di NFP gitu kan. So ini apa mereknya, kita kan acuan yang teman-teman udah tangkap adalah kalau mau transaksi di sini tarik di 1 hari sebelumnya dan tarik 2 hari sebelumnya, betul nggak? Yang saya katakan hanya demikian. So kenapa ini dituju di hari ketiga? Ayo coba tegak. Ini kan awal bulan berarti ya kan kita buat lane tadi. Ada yang bisa jawab? Ya, karena dia mencari tekanan untuk meledak. Ya, jadi kalau awal bulan itu evaluasi dulu marketnya gitu ya. Jangan langsung melakukan entry asal entry gitu, jangan. Ya, kalau awal bulan yang saya lakukan ya seperti ini. Dia pembeliannya di sana, saya udah entry di sini di awal bulannya. Nah, ini di sini kebijakannya di mana itu loh, teman. Itu kan, makanya saya bilang ke Om Wahyu kalau itu taking profitnya jauh Om. Kenapa Om Sar kok bisa jauh? Ya, soalnya dia pakai tepat di 0,18 gitu. Dari teori saya ya dia harus menuju ke level-level yang
sudah saya backtest selama 2 tahun terakhir gitu kan. Cuman harus digarisbawahi memang ada level-level tertentu yang notabene nanti akan berpengaruh di market. Contohnya level berapa ya? Gitu kan. Logisnya ya retest kan sekarang udah ditembus, berarti ayo kapan? Udah ditembus gitu kan. Ya nanti dia harus naik ke atas dan dia kan udah naik, udah sesuai target. Ya good retest breakout, so ya udah itu di breakout berarti dia nanti ke resisten selanjutnya, resisten bulanan kalau dalam hukum pivot point 19 berapa gitulah, persis sesuai target saya. Enggak, jangan disebut. So apa namanya, pertanyaan dari Mbak Bowo adalah sejajar. ROIT sejajar enggak? Tidak ya. Kita coba rubah ke jam. Nah enggak sejajar, lihat ya, cuman apa ya, dekat-dekat doang ya. Nah ini makanya ketika kalian melakukan entry, tahu-tahu belum sampai target, naik turun gitu kan, ada apa padahal ada dead cross, ada golden cross, nah itu kan kalian masih bingungnya di situ ya. Nah, perlahan kalian harus bisa paham gara-gara ini market ya mau sampai ya, gara-gara Omsan buat land 0,118 di bulanan. Nah salah satu logikanya kayak gitu. So ini nggak bisa menjadi parameter inti kalau selisihnya jauh. Yang good itu dia harus benar-benar berdampingan banget ya. Di mana ya, saya pernah tunjukin ke teman-teman kayaknya November ya, November kalau nggak salah itu good. Kalau nggak salah ya berarti benar ya. Nah, di satu hal di kemarinnya gimana nih Om? Bisa nggak jadi parameter sih gitu ya? So, kita mengetahui market apa namanya di ini ya. Nah, kayak gini kan itu nggak menuju ya, menuju nggak, tidak ya. Dia hanya di harian itu di 1,236. 1,26 apa hukumnya? Kan manipulation ya nggak? Bener nggak? 1,236 manipulasi. So bam dan bam. Oke, di 1,236 gitu ya, marketnya bounce gitu, so dia terbang, tapi dia manipulasi ya. Faktanya di lapangan dia masih turun dengan range market ya. Bam nah, bukan sama areanya dia turun ya. Karena kalau 1,236 selalu kecenderungan ya, maaf jangan bilang selalu, kecenderungan adalah area manipulasi. So artinya dia naik itu karena tekanan news mungkin, atau kuatnya support atau resisten di area tersebut gitu kan. So jadinya dia naik ya, akhirnya dia harus koreksi dulu. Bener nggak nih saatnya gue naik gitu kan, kata si Mark pas NFT nya. Ya udah gue uji coba dulu deh gitu kan, ini mumpung ada news tingkat dewa katanya. Apa itu newsnya? NFP gitu. Udah dia turun biar, oh iya bener deh saja naik gitu, kata si marketnya, kata si Bulis gitu. Emang kenapa? Kayaknya belum deh, kita baru turun nih, bentar lagi nih kita NFP gitu kan, kata si Bulis sama kawan-kawannya. Ada Bulis Vergen dan lain sebagainya tuh berbincang mereka. Oke. Oh iya benar, karena Omsan lagi baik gitu katanya. Oh ya udah yuk kita tebang aja gitu katanya. Udah good ini gitu. Udah waktunya kita naik, ternyata memang benar. Udah kita naik aja deh daripada domelin Omsan, kata si market. Ya udah dia naik jadinya. Bam, meledak dah gitu sih. Logiknya seperti itu. Ya, kalau nggak berdampingan itu nggak good ya. Ya. Yang good itu yang berdampingan banget, presisi gitu ya. Sebentar. Udah good ya, good. Kalau mau koreksi dia harus kesini dan lain sebagainya. Ini udah good banget.
target breakout ditembus dia naik, itu sebabnya saya dapat sebenarnya kalau ini kecenderungan harus di close market ya, cuman belum saya berikan materi ini karena ini jerimet banget, nggak bisa asal narik lagi naik tahu-tahu turun gitu, tidak bisa ya, ada penjabaran logik yang harus dijelaskan gitu ya. Karena kenapa harus dijelaskan, itu lihat kan dia bounce ya di breakout ya breakout, jadi nggak bisa asal lah intinya gitu, logisnya gitu, nggak bisa asal menggunakan ini karena ada beberapa parameter kalau salah narik itu ya kalau fatal gitu kan. Ini hanya alat evaluasi bukan konfirmasi, bukan ya. Oke, jadi dari jawaban untuk pertanyaan Mbah Bowo adalah si parameter lainnya ada apa nggak ada ya Mbah Bowo ya, yang penting dia selalu berdampingan gitu ya, baik itu harian, mingguan atau bulanan. Mbah Bowo tolong konfirmasi